2024 sudah berlangsung, let's say perdagangan 3 minggu ini. Nah, saya akan mengulas di video kali ini khusus untuk weekend ini asingnya itu masuk di saham-saham apa aja dan bagaimana pergerakan IHSG. Nah, akan saya ulas di video kali ini. Oke? Jadi tonton sampai selesai. Check this out. Hari Jumat kemarin perdagangan ditutup turun 0,35%. Jadi IHSG-nya ditutup minggu ini di 7.227. Oke. Oh, kalau kita lihat secara IHSG, nah kita bahas IHSG terlebih dahulu ya. Nah, IHSG bergerak di kondisi sideways setelah all time high di awal Januari 2024. All time high-nya di 7.400.035,58. Setelah ini ya all time high di 7377 di 1 Desember 2022 akhirnya tertembus ya. Ya, akhirnya tertembus terus ya all time high terbaru 7400 ya 7400 something. Kondisi sekarang aslinya ini IHSG berada di support. Nah, ini saya gambar garis warna merah putus-putus. Nah, ini supportnya. Bahkan sampai 7100 itu masih di support lah ya. Kalau kita lihat MA200 itu berada di 6900 something. Nah, kemungkinan besar itu IHSG-nya akan kondisi sideways di sini dulu. Nah, cuman bisa aja sideways lanjut ke atas atau ke bawah. Nah, ini bisa dilihat dari index mover. Index mover itu berdasarkan dari market cap blue chip lah ya. Top market cap yang ada di Indonesia di IHSG-nya sendiri. Nah, kita ulas ya dan kali ini lebih ke saham yang all time high yang dikoleksi asing tuh apa aja. Oke, kita lihat ini saya pakai, kalau tadi pakai Stockbit, ini pakai Indo Premier Desktop gitu. Jadi saya saat trading itu dibantu oleh Stockbit, Indo Premier dan juga Mirai. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman bisa klik ini Foregenet. Nah, tinggal ini Bapak Ibu dan teman-teman mau pasang nih start tanggal berapa sampai berapa bisa. Nah, ini bisa juga di all investornya. F itu foreign, D domestic, all itu berarti keduanya gitu. Nah, boardnya ini perdagangan, bisa pasar reguler tuh yang seperti kita perdagangkan, pasar tunai atau pasar nego. Nah, kalau kita lihat di pasar nego sejak awal tahun, oke, asingnya itu ada yang masuk lumayan gede di MBMA di 1320 ya. 1320 miliar atau senilai 1,3 triliun. Oke, ini di awal tahun. Sejak awal tahun. Ini kemungkinan baru sudah di kemarin-kemarin ya. Nah, ini ternyata di minggu ini baru masuk ya. Kalau saya lihat di 15 kemungkinan di awal minggu. Oke, benar. Yap, di hari Selasa MBMA-nya masuk dengan nilai 1,3 triliun. Average mereka di 575. Dan kalau kita lihat kemarin ya, kemarin itu MBMA masuk list rekomendasi kita di member. Oke. Ini MBMA waktu masih di 690, saya screenshot, floating profit sudah 4,5. Dan ini saya buka tanggal 19 ya, baru kemarin hari Jumat kita share di pagi hari sebelum perdagangan berlangsung. MBMA waktu harga 660 ya, target sampai 710, dan kemarin ternyata titik high-nya itu bahkan berada di 730 ya ini ya. Oke itu. Nah, buat yang belum join silahkan join ke channel free. Ini channel free, biasanya setiap sebelum perdagangan dimulai saya share ya, dan tim list akumulasi sehari sebelumnya. Jadi kalau perdagangan Jumat ya berarti list akumulasi perdagangan Kamis kita share. Ya, ini bisa buat referensi lah ya, buat trade jangka pendek atau bisa buat swing juga. Itu ya, akumulasi kita share di sini. Atau mau join ke member boleh, linknya ada di deskripsi juga. Oke. Selain itu kita juga kemarin cuma di SRAJ ya, SRAJ terus Excel juga. Oke. Ah, kita lihat ya, ini kalau nego sejak awal tahun sampai tanggal 19 itu ada MBMA. Kalau kita cek MBMA
Nah, kita main ke pasar nego dulu. Secara chart ini cakep banget ya. Setelah dia turun ya, bottoming di sini, dia ada yang akumulasi. Kalau kita lihat di bandar volume di sini, ya sejak 14 Desember ini ada akumulasi. Kalau kita cek di broker summary-nya 14 apa ini? 14 Desember. Oke, kita lihat sana. Ada normal akumulasi oleh BK. 14 Desember ini termasuk bottom ya. Titik low-nya itu di 515. Cuman pernah bottom lagi itu di 20 Desember dan terlihat di sini akumulasinya lumayan besar. BK gede 69 miliar sejak 14 Desember sampai 19 Januari, hampir 1 tahun ya. 1 bulan sorry. Hampir 1 bulan, average mereka 641. Pas di area breakout. Ini ada resisten di sini dan dia breakout. Bisa dikatakan ini rounding bottoming ya. Rounding bottoming, dan kalau ini tercapai targetnya itu bisa sampai, kan ini udah achieve ya target naik. Nah, ini masih ada potensi upset lagi sampai ke 760 lah. Ini ada resisten di sini. MBMA. Nah, 760 bisa ke sampai situ. Kemarin 730. Nah, apakah bisa langsung lanjut naik lagi? Besar kemungkinan kalau saya melihat dia akan retrace dulu. Retrace-nya di mana? Di area ini. Ini kan sempat sideways ya di sini ya. Setelah dia breakout tanggal 15 Januari ya. Bentar ini saya hapus. Nah, 15 Januari tepat di resist 640. Lalu di tanggal volumenya udah kuat juga besar tanggal 15 Januari. Tanggal 16 dia sempat dan dia naik. Tapi sempat retrace dulu di bawah 640. Bahkan 17 juga iya, tapi volumenya kecil. Terus naik lagi lanjut dan lihat akhirnya stay di atas 640. Nah, ini baiknya kalau dia retrace dulu seperti ini skemanya kalau saya lihat ya. Bisa buat Bapak Ibu dan teman-teman masuk jika dia turun retrace deket 660 terus lanjut naik di sini 710 di sini. Gitu. Kemungkinan pergerakannya seperti ini. Kemungkinan ya. Saya probabilitasnya melihat ada kemungkinan condong pergerakannya seperti ini. Dia turun dulu. Kenapa dia akan turun dulu dekat 660? Lihat di sini dari candlenya dipaksa untuk turun shadow atas ya, panjang ya. Dia kemungkinan akan turun dulu 660, minta bisa break ambil lagi di bawah. Nah, kemarin ya masuk lagi BK, average mereka di 69, 689. Bahkan di atas ya, di atas loh. Bisa aja awal market dia naik dulu ya, bisa aja naik dulu di atas 690, melihat average BK KZ ini di atas, terus habis itu dia turunin lagi. Kalau kita lihat seminggu ke belakang di akumulasi BK gede banget average-nya. Oke, itu MBMA yang pertama di pasar nego. Lalu yang selanjutnya kalau kita lari ke pasar reguler, nah ini ada BCA, Mandiri, BRI, Telkom, Film dan kawan-kawan. Dan ini semua mayoritas adalah saham-saham yang market cap-nya besar di Indonesia. BCA nomor 1, BRI nomor 2 atau brand ya, saya lupa antara dua itulah ya, top 3. Lalu Mandiri ini juga masuk top 10-nya, Telkom ya, Film, Adaro, Aman, Arto, Breeze dan MAPI. Nah, ini akan kita ulas. Nah, kalau kita all market, jadi semua market ya diakumulasi nego, tunai dan reguler. Nomor 1 BCA, BRI, Mandiri, BRI, MBMA tadi sudah, Telkom, Film, Adaro, Aman, Arto, dan MAPI. Nah, ini akan saya ulas satu persatu. Kita mulai dari nomor 10 itu adalah MAPI. Kita mulai yang pertama adalah MAPI, Mitra Adi Perkasa. Nah, ini terlihat banget ya, sudah break dari ini ada double bottom, dia breakout, turun retest, cakep banget ya. Secara teknikal ini pas loh. Ini pas turun retrace sampai sini bahkan naik lagi ke pentok resisten terus naik lagi. Nah, ini kondisi yang bagus menurut saya untuk MAPI. Kenapa? Kalau saya melihat di sini adalah low risk ya. Nah, kondisi garis warna kuning ini bisa kita turunkan dikit. Ini bisa menjadi area supportnya. 19.15 itu bisa area stop lossnya. Bawah itu silahkan di cut loss. Oke, targetnya berapa? Targetnya pertama bisa di sini
990 karena di sini ada resistennya. Lalu selanjutnya ada di sini, ini ada resisten juga di 2030 ya. Ya ini ABC. Nah, kita lihat ya, terus lanjut lagi. Ntar kita lihat ya, ini udah all time high belum? Nah, ini udah all time high, udah. Kalau dia jebol dari ini 2070 ya makin lanjut naik lagi. Kalau saya melihat dia jebol 2030 possible banget buat dia all time high lagi untuk MAPI. Jadi itu, kalau kita lihat MAPI seminggu ini ya tanggal 15 sampai 19 dia tidak diakumulasi, bahkan normal distribusi oleh YP-nya jualan. YP-nya jualan, AK ini ya broker asing ya masuk lumayan besar. Kalau kita lihat foreign KZ yang masuk 31 miliar. Average mereka di 1932. Tipis dengan harga sekarang 1945. Broker asing tapi yang masuk ini domestik berarti. Nah, 17 ya betul. Oke, itu MAPI menarik dan low risk. Karena kalau saya melihat ya secara risk and reward untuk MAPI-nya sendiri kalau dengan target 1990 itu 2% naiknya, turunnya 1,5 ya masih tipis lah ya, belum 1,2, 1/2. Nah cuman kalau ini udah menarik lebih dari 1/2. Kalau target 2030 ya, target 2030 4%, turun 2%, jadi sudah satu ya hampir 1/2 lah, 1/2 lebih, karena ini 1,5. Oke, ini menarik MAPI, bisa buat jadi watchlist yang pertama. Lalu selanjutnya nomor 9 yang masuk gede adalah Arto. Bank Jago. Oke. Wow, seminggu ke belakang dia akumulasi gede banget oleh CC 60 miliar. Dan terlihat di sini ya volume bandarnya gede-gede banget. Seminggu terakhir ini gede-gede, dan ini ada cup and handle. Break dari 3.500 kencang ini. Ya menurut saya bagus nih Arto, nggak usah lama-lama karena bagus. Oke, lanjut selanjutnya ada AMMN. Aman Mineral Internasional. Ini termasuk market cap juga di IHSG. Oke. Ini skemanya ya sangatlah jelek jikalau dia break dari 5.850. Ternyata enggak, dia bisa beralih naik lagi. Lanjut. Berarti ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke. Ini dihapus dulu yang kuning. Oke. Kalau saya lihat di sini supportnya ada di sini 51. Oke, ini aja sekalian. Nah, supportnya di 7.200. 7.200. Apakah ini possible untuk masuk? Kalau melihat candle kemarin hari Jumat itu doji, tapi sebelumnya bagus ya, bullish engulfing. Kalau saya melihat kemungkinan dia akan retrace dulu untuk ngetes 7.400, sangatlah mungkin banget ya. Volumenya juga kemarin nggak kenceng, menunjukkan memang ya agak galau ini sahamnya. Jadi tapi ini ada ngetes dulu lah ya buat dia retrace 7.200. Ngetes dulu bagus. Kalau ngetes dia bisa 63, berarti 900. 7.900 ya, kemungkinan bisa di sini dulu targetnya 7.775 ya. Targetnya di situ. Risk and rewardnya 1/1 ini. Baru nanti lanjutnya ya di all time high-nya ini dia. All time high-nya dia itu di 8350. 8350. Oke, itu ya. Itu ya kalau menurut saya untuk aman. Lalu selanjutnya Adaro. Wow, Adaro Energy. Saham batubara. Oke. Kondisinya ini di low risk ya, di low risk. Nah, ini kalau break kemarin bagus ya, ada inverted head and shoulder, tapi di breakdown karena ini ada gak jadi inverted ya, karena ini ada ex-date dividend, makanya dibanting. Dan tepat mantulnya itu di demand area di sini. Jadi saya melihat di sini masih kuat ya demand areanya, cuman sudah beberapa kali ketes ya, 1, 2. Wah, dan kemarin volumenya lumayan besar.
Kalau kita lihat seminggu ke belakang kemudian distribusi ya, wah gede, CCNI ya gede banget. Kalau kita lihat di asingnya, foreignnya di sini akumulasi kecil ZP, CC-nya masih jualan. Oke, jadi saya melihat potensinya dia akan mantul besar di sini. Cuman ini hanya sebatas low risk aja ya, karena terlihat juga ya bandar volumenya juga masih keluar masif ya. Jadi menurut saya kurang menarik sih. Cuman memang secara laba harusnya perusahaan ini oke, dan kalau perusahaan ini bisa turun di bawah 2000 menarik untuk dilakukan untuk invest ya. Tapi jangan berharap panennya akan cepat gitu, karena kita tahu bahwa batu bara pestanya itu udah di 2022 kemarin puncaknya ya. Oke, tuh udah Daru. Lalu selanjutnya film. Ini salah satu saham yang pernah saya bahas ya di member, bahkan makin oke filmnya. Nah ini makin gemilang, waktu average-nya masih di sini 4.300 loh average harganya, dan sekarang harganya sudah di angka kepala 5 kalau nggak salah ya, di 5.400. Selalu naik terus di sini bahkan sejak 19 Desember 29 Desember. Kalau kita lihat jangan kaget, ada broker yang namanya IF yang sering masuk di film. Seminggu terakhir BK IF-nya sudah mulai jualan. Nah, IF terus sudah mulai jualan. Jadi di sini saya melihat waktu dia turun ada yang jualan. Nah, kalau kita lihat sejak 6 November, sejak di bawah ini, sejak 6 November sampai ini deh, 27 November. 6 sampai 27. IF-nya masih makan loh, 33 miliar. Dan ini tidak ngapa-ngapain, average mereka di 3.145. Ya, sejak di sini loh. 6 November. Jadi tahu kenapa kita average-nya bisa lumayan kecil di bawah ini. Cuman kesalahan saya terutama pribadi adalah saat dia udah naik di sini kita sudah taking profit. Kalau ya balik lagi what if ya. Ya jikalau masih punya dan lain-lain masih ya, itu sudah menyerang ke psikologi. Tapi kalau kayak gitu terus ya ngapain gitu. Ibaratnya nggak bersyukur lah ya. Berarti kita buat jadikan pembelajaran, harusnya bisa making money lebih besar. Tapi is okay lah ya. Is okay. Kalau kita lihat sejak awal tahun ya, sejak awal tahun sampai perdagangan hari Jumat kemarin, big akumulasi gede. Kembali kali ini yang naikin adalah BK ya. Ya sejak awal Januari. Nah, sejak ini start 2 Januari sampai brut, ini BK terus yang makan. IF-nya ganti yang jualan. Tahu kan tadi bedanya, dia November di sini sampai setwe di sini dia mainnya smooth, IF yang makan. Waktu naik BK-nya yang makan, IF-nya ganti yang jualan. Itu. Ya ini akumulasi gede oleh BK. Asingnya masuk ya pakai broker BK. Kalau kita lihat foreign, IF ternyata. Sejak awal tahun IF-nya makan gede banget nih. 266 miliar loh. Gede banget. Tapi kalau di sini sudah mulai jualan ya. Kalau all domestiknya. Nah, IF-nya ternyata domestiknya sudah jualan 278 miliar. Asingnya masuk, asing IF 266. Tapi jualan juga dia 278. Nah, jadi di sini mulai paham. Dan ya secara net ya IF-nya jualan, that's it. Dah itu aja. Film apakah masih menarik? Kalau saya melihat dengan kondisi sekarang dia makin tinggi, memang sky is the limit ya. Cuman kondisinya ini udah berada di baratnya udah tinggi ya, tinggal kita nunggu retrace aja. Biasanya kalau pakai daily ini agak riskan, lebih baik pakai time frame pendek 30 menit. Nah, ini akan muncul nih support-supportnya di mana. Begitupun juga kalau supportnya di sini ya Bapak Ibu dan teman-teman harus disiplin yang namanya cut loss juga ya. Bisa aja di sini 5.200 bawah itu langsung tebas. Bahkan di sini harusnya udah stop loss ya 5327 bahkan, karena ini ada support juga di sini. Udah jadi support. Paling aman cuman 5.200. Ini kemungkinan akan turun dulu ya. Kemungkinan akan turun dulu sangatlah make sense, karena di sini kita lihat ada yang namanya bearish divergence. Harga naik tapi tidak diimbangi dengan
Jadi kalau dia turun, bahkan turun sampai ke 4.800 make sense. Tapi kalau saya melihat potensi turunnya 5.200. Buat trade jangka pendek boleh. Kalau saya melihat seperti itu. Kenapa buat trade jangka pendek? Ya daily-nya aja seperti ini candlenya. That's it gitu. Oke, film. Selanjutnya ada Telkom nomor 5. Telkom. PT Telkom Indonesia. Nah, ini salah satu gambar, saya lupa juga ini kapan, mungkin waktu harganya masih di sini. Proyeksi saya dia akan turun dekat mantul dekat 3.800. Nggak dikasih, tapi mantul dikit, kena supply area dikit ya, kotak ini terus lanjut naik lagi. Ini juga ya kena dikit. Yang menunjukkan bahwa supply area ini masih kuat ya. Area-area orange kuning ini masih kuat menurut saya. Apa yang dilakukan kalau gini? Nah, ini candlenya juga ada candle hammer di sini, jadi ada penolakan. Kalau saya melihat prefer ya secara chart, kalau saya lihat di sini, wow, ini diakumulasinya gede banget. Kita ukur ya sejak 17 November average mereka itu di berapa dan oleh siapa. 17 November big akumulasi oleh AK 1 triliun, luar biasa. Average mereka di 3867, dekat lah ya, ini 3940. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman dapat waktu retrace dia dekat di garis warna sini, warna kotak warna kuning ini, ya bagus ya. 3.800 buang, bawah 3.800 buang. Itu bisa menjadi pedomannya. Menarik sih kalau saya melihat ya di sini ya. Nah, cuman ini juga sama dengan film tadi. Ada bearish divergence secara daily loh di sini. Dia naik tidak diikuti dengan indikator yang naik. RSI-nya ini turun. Ya kalau dia turun bahkan nyentuh 3850 ini possible banget. Ini udah kemarin turun lagi ya. Kita lihat ya. Besok harusnya ada rejection ya buat dia turun, karena shadow kemarin menunjukkan bahwa ada tekanan beli yang kuat dijagain di sini. Jadi ya prefer dekat 3850 kalau dapat, kalau nggak dapat 39, bawah 3850 buang dulu. Terus masuk lagi dekat 38, di bawah 38 buang. Kalau kita asumsi masuk 3950, cut loss 3780 deh. Nah, average kita 3950, terus keluar di 3780. Keluar 170 bagi 3950. Nah, kita cut loss 4%. 4% ya, untuk targetnya ya 4150. Apakah possible untuk nutup gap ini? Menurut saya sangatlah mungkin banget ya. Ini diakumulasi gede banget, ini AK 1 triliun loh, dan belum jualan AK 1 triliun. Kita lihat ya, awal tahun AK-nya masih makan terus, jagain terus ya. Average mereka bahkan sejak awal tahun 3962 ya. Jadi menarik ini Telkom. Oke, cuman ya slowly. Oke, lanjut. MBMA sudah. BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Wow, hari Jumat cakep banget. Bahkan hari Kamis sesuai garis ya, chart sentuh di support 5.700, habis itu mantul. Hari Jumat pun sempat turun 5.700, habis itu mantul. Apakah mungkin akan naik lagi sampai ke target 6.050? Masih ada potensi buat ke sana. Kalau saya lihat awal tahun ya, ZP masuk, bahkan sejak di sini dia di bottoming ini ya. 2 November kita ukur, sejak 2 November BBRI gede ya, ZP 3 triliun. Kalau tadi Telkom 1 triliun, ini 3 triliun bahkan. Kita foreign atau ya REIT asingnya ya 2,7 triliun. Wow. Average mereka 5493 kalau sejak November. 5493. 54 di sinilah ya. Wow, sebelum breakout sini bahkan. Bagus banget ini perusahaannya. BRI secara akumulasi cakep dan menarik. Dan ini oke-oke aja kalau buat invest ya. BRI. Cakep ini BRI. Lalu selanjutnya ada Mandiri. BMRI. Sama dengan Mandiri, bahkan ini gede banget waktu 14 Desember ya, akumulasinya oleh siapa ini? ZP 1,4 triliun. ZP tadi masuk di BRI, sekarang di Mandiri. Gede-gede ya, average mereka di 6139. 61 ya sebelum breakout di sini di bawah, sama kayak BRI di awal tadi.
Dan kondisinya kalau seperti ini sudah RSI udah tinggi, better turun dulu dia. Kalau saya nunggu better turun dulu. Kalau maksa boleh masuk aja bawah 6000 cabut. Cuman kalau bisa masuk aja ya deket sini masuknya. Dekat 6350. Dah, itu aja sih. Karena biar average-nya nggak terlalu biar kalau stop loss-nya nggak terlalu panjang ya. Nah, di 6000 aja bawah 6000 sini cut loss-nya 6% loh, gede banget ya. Jadi prefer saya turun dulu lah di bawah. Sejak awal tahun diakumulasi oleh BK. Wow, BK, ZP menarik setelah ZP masuk ya sejak awal ya, pertengahan Desember, terus di awal tahun yang masuk adalah BK asing nih kalau kita lihat. Yap, BK 820 miliar. Main juga ya. Asing. KZ-nya jualan, average BK di 64. Nah, dekat dari supportnya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat di dekat 6350 menarik sih dekat sini. Bawah 63 cut loss dah, itu aja, simple. Bank Mandiri. Lalu selanjutnya ada Bank BCA. Candle hari Jumat is not good. Cuman ini kan BCA kan bebannya gede banget jadi IHSG ya. That's why kalau BCA-nya turun harus ada saham-saham lain yang nge-cover biar IHSG-nya nggak turun-turun dalam banget gitu. Tapi dilihat seperti ini, apakah kemungkinan akan turun BCA? Saya melihat ya akan ke 9375. Ya dekat-dekat 9300 lah, ini 9 hapus dulu. Nah, dekat-dekat 9300 sih. Menarik ini kalau saya lihat. Nah, bahkan kalau dapat di dekat MA 200 ya di 9000, it's time to buy lah menurut saya. Bagus kok ini. Bagus diakumulasi sejak awal tahun. Kalau kita ukur sejak 14 Desember, wow sama dengan Mandiri ya. 14 Desember, AK dan KZ. AK tadi masuk di Telkom dan BCA berarti kalau banking BUMN-nya masuk di AT. Ya, tadi AT ya kalau nggak salah ya. Bentar, tadi siapa? BMRI. ZP, BRI dan Mandiri itu ZP, kalau BCA dan Telkom itu AK. Dan nominalnya gede, 1 triliun lebih. Dan KZ bahkan. Ya ini KZ gede banget. Average 93 sampai 95 lah ya. Ya, jadi kalau dapat di 9300 bagus banget ini si BCA. Gitu. Kalau BCA turun sampai ke 93 itu penurunannya berapa persen ya? Kalau kita lihat 3%. Ini sudah lumayan membuat PR di IHSG sendiri sih. Kemungkinan 3% juga bakal turun beberapa hari sih. Itu aja sih. Dan kalau beneran langsung sehari turun 3%, IHSG anjlok banget. Kalau tidak ditopang dengan saham-saham lain. Kalau ditopang dengan saham lain, oke lah. Nah, mungkin kalau penopangnya kemarin-kemarin kan ada brand. Bahkan kemarin ya, brand gila ya, hari Kamis naik. Lalu ada cuman kayaknya cuman naik sesaat ya. Oke, naik bentar. Terus TPIA Barito ya kalau nggak salah yang naik. Nah, TPIA hari Kamis naiknya gila ya. ARA Barito naiknya itu senilai 5%. Dan ini saham-saham yang nopang IHSG ya saat BCA-nya turun. Nah, kalau kita lihat nanti siapa yang menopang kalau BCA-nya turun let's say 3% ke support 9300. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas. 10 saham yang diakumulasi oleh asing. 1 itu diakumulasi oleh asing di pasar Nigo yaitu MBMA di awal kita bahas. Lalu ada MAPI, Arto, Aman, Adaro, Film, Telkom, BRI, Mandiri dan BCA. Nah, apakah dari 10 saham ini ada yang menarik menurut Bapak Ibu dan teman-teman buat mau dibeli? Silahkan sok monggo dan boleh dianalisa ulang. Oke. Dan semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa make it money di market di 2024. Oke. Dan see you on the next video. Bye bye.